Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita masuki pelajaran yang ke-16 sekaligus pelajaran yang ke-17 dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha. Langsung saja kita masuk ke intinya. Judulnya yang pertama berkaitan al-mubtada wal khabar. Mubtada dan khabar. Mubtada itu ismun yaqa'u fi awal jumlah. Mubtada itu kata yang terletak di awal kalimat. Kata benda yang terletak di awal kalimat. Jika itu kata benda di awal kalimat, maka dia pasti mubtada atau dia itu mubtada. Sedangkan khabar itu adalah ismun yaqa'u ba'dal mubtada wa tahsulu bihil faedah. Khabar itu adalah kata benda yang terletak setelah mubtada atau letaknya di belakang mubtada, yang dengannya itu maknanya menjadi sempurna. Jadi khabar ini letaknya nanti di belakang mubtada. Kebanyakan atau paling mudahnya mungkin berada langsung di setelah mubtada ini jika dua kata, atau kalau tidak mungkin nanti ada diselani kata yang lain, kemudian khabar ini setelahnya. Tapi dengan catatan, jika khabar itu sudah muncul, maka kalimat menjadi sempurna, tahsulu bihil faedah. Contohnya untuk mubtada dan khabar, ini yang terdiri dari dua kata saja dalam kalimat. Ini ada hadza thalibun, hadza mubtada, thalibun ini pelengkap sehingga kata kalimatnya menjadi sempurna. Ini seorang siswa, ini kan sudah sempurna, dapat dipahami dengan baik. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Min al-babu mubtada maftuhun, terbuka. Nah, ini juga sudah dipahami dengan baik atau kalimatnya sempurna. Kata yang pertama mubtada, kemudian yang setelahnya itu khobar. Jika khobar disebut ini selesai kalimat dan menjadi sempurna, maka ini memang benar-benar khobar. Haulai muhandisuna, mereka ini adalah para insinyur. Huwa mujtahidun, dia adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Hum azkiya, mereka adalah orang-orang yang pintar, cerdas. An-nujumu jamilatun, bintang-bintang itu indah, bintang-bintangnya indah. Anta zakiyun, kamu ini cerdas, kamu cerdas. Antunna tabibatun, kalian adalah para dokter perempuan. At-tullabu najihuna, para siswa itu berhasil. Pahami ya? Jadi intinya khobar itu pelengkap atau kata yang letaknya di belakang setelah mubtada. Kemudian dengan khobar ini maka kalimat menjadi sempurna, bisa dipahami dengan baik. Kemudian pembahasan berikutnya al-isyaratu ila jam'i ghairil aqil. Al-isyarah menunjuk ila jam'i ghairil aqil, pada kata yang jamak tapi dia tidak berakal. Menunjuk kata yang jamak tapi tidak berakal. Bab sebelumnya sudah dibahas bahwasanya untuk orang yang berakal atau orang itu kata tunjuknya jika satu laki-laki itu hada, dekat, jika jauh ya dalika. Untuk perempuan hadihi, untuk satu perempuan dekat, kemudian tilka untuk yang jauh itu. Sedangkan untuk yang jamak, kalau mereka ini itu berarti haulai baik laki-laki maupun perempuan. Tapi ini untuk yang berakal saja. Kemudian untuk yang jauh atau itu ulaika, mereka itu untuk yang berakal saja. Sedangkan belum dibahas untuk yang tidak berakal jamak. Kalau tidak berakal tunggal sih kita sudah tahu hadza hadhihi dzalika tilka. Cuman masalahnya kalau yang jamak itu gimana? Nah, di sini penjelasannya. Al-jam'u ghairul aqilil qarib hadihi. Kata yang jamak tidak berakal dekat ini pakainya hadihi. Contohnya hadihi kutubun. Semuanya ini pakai hadihi. Entah itu asalnya laki-laki maupun perempuan. Kutubun kan asalnya laki-laki, kitabun. Kemudian jamaknya kutubun, tapi ketika dijamakkan dia ditunjuk dengan hadihi, ini perempuan. Hadihi buyutun, ini rumah-rumah. Hadihil abwabu maftuhun, pintu-pintu ini terbuka. Hadihi durusu sahlatun, pelajaran-pelajaran ini mudah. Perhatikan, ini mutlak ya untuk kata yang tidak berakal atau kata benda tidak berakal. Dia jamak maka dia dihukumi mu'annas atau perempuan, sehingga kata tunjuknya pun pakai hadihi untuk yang dekat dan berikutnya tilka untuk yang jauh. Kemudian untuk yang jauh sudah kita singgung tadi tilka.
Kata jamak atau kata benda yang jamak tidak berakal untuk jauh itu ditunjuk dengan tilka itu. Karena apa? Karena kata benda yang jamak itu dianggap perempuan. Makanya pakai itu perempuan. Contohnya tilka kutubun itu buku-buku. Tilka buyutun itu rumah-rumah. Tilkan nawaf itu mughlaqatun itu atau jendela-jendela itu tertutup. Tilka ta'iratu kabiratun. Pesawat itu besar. Kemudian sehingga dari penjelasan di atas kita tahu bahwasanya benda yang tidak berakal jamak itu dianggap perempuan, dihukumi perempuan. Entah asalnya dia itu laki-laki seperti kita pun tadi asalnya laki-laki, jamaknya tetap perempuan, tidak ada yang lain. Dianggap perempuan sehingga kata tunjuk pun juga perempuan, kata sifat pun nanti juga perempuan. Kabiratun mughlaqatun seperti di atas tadi contoh-contoh. Mughlaqatun tertutup, kabiratun besar, perempuan. Hingga contoh yang benar itu hadhihi kutubun atau tilka kutubun. Hadhihi itu kalau dekat nanti dekat, kalau tilka ya kalau jauh. Sedangkan hadza kutubun atau dzalika kutubun ini salah besar, tidak bisa. Apalagi haulai kutubun ulaika kutubun. Di sini salah karena haulai dan juga ulaika, haulai dan ulaika untuk manusia atau yang berakal. Mereka ini buku-buku, ini kan salah. Mereka itu buku-buku juga salah. Allahu ta'ala alam. Kemudian ada tambahan sebagaimana kita jelaskan sebelumnya bahwasanya mubtada khabar. Mubtada itu kata benda yang di awal kalimat, khabar itu pelengkapnya atau setelah munculnya nanti belakang setelah mubtada, dan dengannya itu kalimat menjadi sempurna. Sehingga harus disyarat sempurna di sini, kata sempurna. Sehingga jika ada kalimat diucapkan meskipun panjang tapi dia belum sempurna maknanya, maka otomatis kalimatnya belum lengkap, belum sempurna, bisa jadi khabarnya belum disebutkan. Nah, contoh untuk khabar yang diberi selingan atau tidak langsung terletak setelah mubtada. Kalau contoh-contoh di awal tadi kan langsung setelah mubtada khabar karena hanya dua kata dalam satu kalimat. Nah, ini ada 3 kata dalam satu kalimat. Mana khabarnya, mana mubtadanya? Kemudian diberi contoh hadhil abwabu maftuhatun. Pintu-pintu ini terbuka. Jika kita cuma berkata hadhil abwabu, pintu-pintu ini, maka kalimatnya tidak sempurna. Sehingga dia membutuhkan apa tadi? Khabar pelengkap yang melengkapi sehingga dapat dipahami. Maftuhatun ini khabarnya. Nah, sedangkan abu-abu tadi itu istilahnya di sini adalah badal atau pengganti. Nah, namanya pengganti ini bisa dihilangkan. Untuk badal ini kita singgung ringkas saja, intinya ya dia itu pengganti untuk mubtada'nya. Ketika mubtada'nya dihilangkan, nah badal ini bisa menggantikannya. Hadhil abwabu maftuhatun. Ketika hadhihi dihapus, bisa al abwabu maftuhatun, maknanya tetap sempurna karena sudah diganti oleh badal tadi. Demikian juga contoh untuk yang jauh. Tilkan nawafidu mughlaqatun. Jendela-jendela itu tertutup atau terkunci. Allah Ta'ala untuk ini semoga dapat dipahami ya. Tilkan nawafidu mughlaqatun. Perhatikan, kita ulangi penjelasannya. Jika kita cuma mengatakan tilkan nawafidu, jendela-jendela itu, kemudian kita berhenti diam, gak ngomong lagi, maka kalimatnya belum sempurna, belum dapat dipahami, sehingga membutuhkan pelengkap, yakni khabarnya. Mughlaqatun tertutup, sehingga setelah itu baru kalimat menjadi sempurna. Jadi ingat, ketentuan khabar itu tidak hanya melulu setelah mubtada itu pasti khabar, tidak, tapi perlu dilihat jika kata ini disebutkan kemudian kalimatnya menjadi sempurna bisa dipahami, maka itulah khabar. Allahu ta'ala alam. Kemudian di kitab selanjutnya ada jam'u ba'dil kalimat, penjamaan beberapa kata, jamak beberapa kata. Ada babun, sebuah pintu, jamaknya babun, pintu-pintu. Qalamun, pulpen. Aklamun, pulpen. Nahrun, sungai. Anharun, sungai-sungai. Ta'iratun, pesawat. Ta'iratun, pesawat. Kitabun, buku. Kutubun, buku-buku. Haklun, sawah. Bukulun, sawah-sawah. Baitun, rumah. Buyutun, rumah-rumah. Himarun, keledai. Hamirun atau
Humurun keledai. Sayyaratun mobil. Mobil. Darsun pelajaran. Durusun pelajaran. Komisun kemeja. Kumsonun akmisah kemeja. Jabalun gunung. Jibalun gunung. Najmun bintang. Nujumun bintang. Sarirun ranjang atau kasur. Sururun ranjang. Kalbun anjing. Kilabun anjing. Bahrun laut. Biharun atau buhurun itu laut. Darajatun sepeda. Sepeda. Bintun anak perempuan atau putri. Banatun ini putri atau anak perempuan. Allahu Ta'ala alam. Demikian pelajaran yang ke-16 dan 17. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.